Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Anissa selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, yang dalam hal ini mewakili Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Ibu Insinyur Erna Septiandini. Yang saya hormati Bapak Pin Ramadan dan Bapak Dr. Andes Aris Maulana sebagai pemateri 1 sekaligus dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta, dan rekan mahasiswa Ninda Ayunarasati sebagai moderator di acara webinar pelatihan hari ini, serta Ibu Bapak Guru dari Mitra SMK Negeri 6 Kota Bekasi dan SMK Negeri 1 Cikarang Barat, serta guru-guru dari beberapa sekolah di Cilengsi, Bogor, Tangerang, Depok, Cirebon, Garut, Bandung, Ciamis, Kuningan, bahkan dari Bali, Makassar, sampai dengan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang telah terdaftar sebagai peserta di Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar pelatihan dengan tema Keterampilan Guru SMK di Era New Normal. Hari ini, Sabtu, 12 September tahun 2020. Sedikit informasi saya berikan mengenai webinar ini, di mana webinar ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta kepada SMK Negeri 6 Kota Bekasi dan SMK Negeri 1 Cikarang. Kedua sekolah ini merupakan mitra rumpun teknik sipil UNJ sejak tahun 2019, dan pada tahun ini, alhamdulillah, kami masih dapat mengundang Bapak dan Ibu Guru meskipun dengan suasana yang sedikit berbeda. Sesuai dengan tema, yaitu keterampilan guru SMK di era new normal, maka tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan keterampilan-keterampilan tambahan yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu Guru selama masa pembelajaran jarak jauh. Harapannya, melalui kegiatan ini kita dapat menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu Guru dalam menyiapkan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sehingga dapat dilakukan semakin menarik. Di webinar ini, kita juga akan memberikan e-sertifikat untuk para peserta yang telah terdaftar dan mengikuti rangkaian acara webinar hari ini sampai dengan selesai. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, selanjutnya perkenankan saya, Kinanti Kidung selaku MC, membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan sambutan oleh Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNJ, Ibu Anissa. Kemudian, sambutan oleh Dekan FTUNJ, namun sepertinya dapat diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 FTUNJ, Ibu Insinyur Erna Septiandini. Selanjutnya adalah penyampaian materi 1 oleh Bapak Akpin Ramadan dan Bapak Dr. Andes Aris Maulana dengan tema pelatihan pemanfaatan Learning Management System. Dilanjutkan dengan penyampaian materi 2 oleh Bapak Kusno Adisambowo dan Bapak Insinyur Mahendra Arfa IKS dengan tema pelatihan pembuatan video pembelajaran menggunakan Sparkle Video Script. Dilanjutkan dengan penyampaian materi 3 oleh Ibu Sitati Musalamah dan Bapak Dr. Andes Arif Saifuddin dengan tema pelatihan optimalisasi Microsoft Office. Selanjutnya adalah penyampaian materi 3, materi 4 oleh Bapak Eka Murti Nugraha dan Ibu Ririt Aprilin dengan tema pelatihan penyusunan modul blended learning. Selanjutnya akan diadakan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Ninda Ayunarasati. Kemudian diakhiri dengan dokumentasi serta penutupan oleh MC. Itu adalah susunan acara webinar hari ini. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, berdoa selesai. Berikutnya langsung saja kita masuk ke sambutan dari Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Kepada Ibu Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para guru-guru dari sangat banyak ya antusiasnya guru-guru yang ikut kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk program studi gabungan antara S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil FTUNJ. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk acara kegiatan ini. Walaupun secara virtual kita bertemu. Saya boleh sebutkan guru-guru yang terlibat dari SMK Negeri 6 Kota Bekasi, SMK Negeri 1 Cikarang Barat, serta beberapa sekolah dari Cileunyi, Bogor, Tangerang, Depok, Cirebon, Garut, Bandung, Ciamis, Kuningan, bahkan dari Bali, Makassar, sampai Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah atas antusias Bapak Ibu untuk hadir pada acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil FTUNJ. Sebelum memulai acara ini, saya cukup apresiasi dengan Pak Akpin dan Pak Adi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini untuk pemateri pada kegiatan masing-masing dari jadi pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua bagian ya, dari dua tim, yaitu tim untuk S1 Pendidikan Teknik Bangunan fokus ke arah guru, sementara D3 Teknik Sipil itu fokus ke arah siswa SMK-nya. Masing-masing tim ini ada 4 materi. Untuk yang kegiatan pada tim ini, yang untuk para guru, itu materinya adalah pelatihan pemanfaatan learning management system atau LMS. Ini insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu Guru, apalagi kondisi pembelajarannya PJJ ya. Semoga ilmunya akan bermanfaat, bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua materi tentang pelatihan pembuatan video pembelajaran menggunakan Sparkle dan Videoscape. Insya Allah ini juga bermanfaat pada saat kondisi PJJ sekarang. Kemudian pelatihan optimalisasi Microsoft Office, ini biasanya secara operasional untuk pelatihan PJJ, pembuatan PJJ juga bisa juga untuk kegiatan harian Bapak Ibu Guru ya. Bisa untuk juga kegiatan waktu Anda, Bapak Ibu Guru ini nanti untuk kegiatan penelitian juga. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan menyusun modul blended learning. Ini juga kebetulan materinya manfaat semua. Maaf Bu Anis, itu ke mute Bu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir untuk acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Semoga materinya ini sangat berguna, apalagi dengan kondisi PJJ saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Anissa atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3, Ibu Erna Septiandini. Kepada Ibu Erna Septiandini dipersilakan. Terima kasih MC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengabdian pada masyarakat, program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih kepada Korprodi, kepada panitia, kepada Bapak Ibu guru pembimbing, dan kepada adik-adik siswa yang telah hadir memenuhi undangan pengabdian pada masyarakat ini. Semoga acara ini nanti akan berguna bagi pengetahuan siswa, pengetahuan kita semua dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, terutama pada saat ini di mana kita terkendala oleh protokol dan suasana yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik. Program studi pendidikan teknik bangunan setiap tahun mengadakan pengabdian pada masyarakat dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup keilmuan dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kali ini P2M ini dilakukan secara daring dan melibatkan banyak mahasiswa di dalamnya. Karena mahasiswa dituntut untuk tidak saja melakukan kegiatan pembelajaran atau kuliah, tetapi mahasiswa di sini juga harus dimulai dengan melakukan P2M yang ikut dalam kegiatan dosen, sehingga nanti ada bekal bagi mahasiswa atau ilmu-ilmu yang didapatnya itu bisa diterapkan kepada masyarakat di sekitar maupun secara nasional dalam lingkup yang lebih luas. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mahasiswa yang telah bekerja keras. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dari dosen pendidikan teknik bangunan yang telah mempersiapkan ini semua. Terima kasih juga kepada peserta yang telah jauh-jauh ikut ya. Dari tadi saya dengar dari Korprodi Bu Anissa malah mengatakan bahwa ada di luar dari Pulau Jawa. Luar biasa sekali. Tentunya peserta mengharapkan sesuatu dari hasil pengabdian pada masyarakat yang kita lakukan. Semoga ini bisa memuaskan keinginan daripada para peserta. Semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Saya tidak berpanjang lebar, demikian saja pembukaan. Semoga kita dapat lancar menjalankan acara P2M daring ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pengabdian pada masyarakat program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Erna Septiandini atas sambutannya yang sekaligus telah membuka acara webinar hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi pelatihan oleh pembicara-pembicara kita. Namun sebelum saya serahkan ke moderator, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan moderator kita. Beliau adalah Ninda Ayu Narasati, biasa dipanggil Ninda. Status saat ini adalah mahasiswa aktif S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNJ. Selanjutnya akan saya serahkan kepada beliau. Kepada Ninda dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada rekan Kinanti Kidung selaku MC pada kegiatan hari ini. Hadirin Bapak Ibu semua, langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab setelah keempat pemateri menyampaikan materinya. Adapun sebelum kami memulai sesi materi, saya akan menyapa masing-masing pemateri beserta topik yang akan dibawakannya. Untuk materi yang pertama adalah mengenai pelatihan pemanfaatan Learning Management System yang akan dibawakan oleh pemateri bernama Bapak Muhammad Akpin Ramadan, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Aris Maulana, Magister Teknik. Dan kepada pemateri yang pertama untuk membawakan materinya mengenai pelatihan pemanfaatan Learning Management System. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Akpin Ramadan, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Aris Maulana, Magister Teknik, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ninda. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen Bapak Ibu. Di sini juga beberapa Bapak Ibu guru, ada teman saya, kemudian beberapa yang saya kenal. Baik, suara saya dan screen-nya apakah sudah terdengar dan sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, bagus. Sudah ya, Pak. Alhamdulillah. Ini ada Sudah, Pak. Marlin nih. Baik Bapak Ibu, izinkan saya pagi ini memaparkan materi mengenai Learning Management System yang sebenarnya kalau kita perhatikan sejak pandemi Corona ini bukanlah materi baru yang mungkin pernah Bapak Ibu lihat atau pernah Bapak Ibu dengarkan. Saya cerita sedikit bahwa sejak bulan Januari atau Februari di prodi kami memang sudah menyiapkan proposal kegiatan ini yang tema besarnya berkaitan dengan Learning Management System. Pada saat itu kami tidak pernah terpikir bahwa Learning Management System ini akan 100% diterapkan baik di sekolah maupun di universitas. Pada saat itu kami berpikir bahwa ini hanya sebagai sistem tambahan, sistem pelengkap di sekolah kita atau di kampus kita masing-masing, sehingga mungkin akan jadi hal yang baru, kemudian hal yang mungkin hanya pelengkap begitu. Tapi ternyata sebulan kemudian, saya ingat PSBB pertama di Jakarta tanggal 16 Maret, tiba-tiba kita yang tadinya berpikir, oh corona hanya di Cina saja, tiba-tiba sudah ada di negara kita. Dan akhirnya sudah 2-3 bulan berjalan, bahkan sudah 1 semester berjalan, kita sudah sering menggunakan LMS ini, atau yang kita kenal dengan PJJ, Pendidikan Jarak Jauh. Baik Bapak Ibu, pengertian dari LMS itu sendiri, kalau menurut para ahli, misalkan pengertian yang pertama, LMS adalah istilah luas yang digunakan untuk berbagai sistem yang mengatur dan menyediakan akses ke layanan pembelajaran online untuk siswa, guru, dan administrator. Begitu juga, atau menurut ahli yang kedua, LMS merupakan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita lihat dari dua pengertian ini atau dari dua ahli ini, kita lihat bahwa LMS merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen atau subsistem. Yang komponen tersebut tujuannya untuk menyediakan akses ke layanan pembelajaran online. Akses ke pembelajaran layanan online. Artinya di situ ada hardware, ada software, termasuk ada jaringan, termasuk internetnya atau kuotanya ya. Kemudian komponen-komponen tersebut di dalamnya bagaimana pengelolaannya. Bagaimana pengelolaan proses pembelajarannya. Artinya apa yang pernah kita lakukan pada saat pembelajaran langsung di kelas itu juga dilakukan saat kita memanfaatkan LMS. Artinya tetap ada perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya, pengendaliannya, hingga pengawasannya. Nah, dan semua ini saling terintegrasi sehingga bisa kita sebut sebagai sistem. Ya, sistem yang berbasis teknologi informasi dan komputer. Jadi kita simpulkan bahwa
LMS adalah perangkat lunak berbasis TIK yang dirancang untuk mengolah proses pembelajaran yang saling terintegrasi. Nah, mungkin ini secara teorinya. Nah, secara prakteknya atau kalau kita lihat konsepnya adalah bagaimana perangkat keras yang kita miliki, handphone kita atau laptop kita, kemudian di dalamnya ada perangkat lunak, ya macam-macam LMS, bisa kita manfaatkan. Kemudian di dalamnya ada kita siapkan bahan ajar, tugas, dan video. Nah, pada kegiatan pada pagi hari ini yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kita menyiapkan bahan-bahan yang akan kita tampilkan di LMS kita. Jadi nanti di materi berikutnya ada bagaimana membuat video, bagaimana membuat bahan ajar, dalam hal ini nanti modul blended learning, karena baik dosen atau mungkin Bapak Ibu guru, jangan-jangan kita selama ini di LMS kita hanya ada tugas saja tanpa memberikan bahan ajar, atau mungkin baru bahan ajar dan tugasnya saja, ternyata videonya belum. Gitu. Apalagi anak didik kita, ya, yang mereka adalah generasi-generasi milenial yang sangat suka melihat video. Jadi kenapa tidak kita membuat video pembelajaran? Kemudian kaitannya dengan prinsip pengembangan LMS, yang pertama prinsipnya adalah berbasis kebutuhan. Berbasis kebutuhan, setiap satuan pendidikan kebutuhannya pasti berbeda. Ya. Yang terjadi di sebagian besar tempat adalah kita beli LMS-nya dulu, baru menyesuaikan dengan kebutuhan. Padahal terbalik, ya, sekolah kita atau kampus kita butuh LMS yang seperti apa, baru kita adakan. Nah, jangan-jangan kita misalkan ada satuan pendidikan yang membutuhkan LMS, perlu manajemen kelas, kemudian perlu manajemen untuk presensi kehadiran, manajemen kuis, manajemen bagaimana memantau siswa, ya, kemudian baru disiapkan misalkan nanti dengan Moodle. Ya, selama ini kebalik, kita kembangkan website LMS-nya, kemudian ternyata guru atau dosen-dosennya belum terbiasa menggunakan LMS tersebut, sehingga butuh waktu banyak yang digunakan untuk menyesuaikan. Kemudian berikutnya, prinsip pengembangan LMS yang kedua adalah berdasarkan tujuan. Jadi kita tahu bahwa lingkungan belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional atau istilahnya disebut capaian pembelajaran. Jadi kita mengembangkan LMS tetap berbasis atau bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah prinsipnya adalah berdasarkan karakteristik. Ya, fokus pada karakteristik peserta didik dengan lingkungan belajar yang unik dan spesifik. Apalagi kita paham di setiap daerah, bahkan di Jawa saja setiap tempat memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Ya, ketika pembelajaran online ini dilakukan, tidak semua tempat jaringannya stabil. Bahkan kita pernah baca berita di Sumatera atau di Sulawesi ada yang mahasiswa yang sampai perlu naik ke menara masjid untuk mencari sinyal internet. Nah, bagaimana satuan pendidikan mengcover itu, menyediakan LMS yang misalkan ramah kuota. Nah, kemudian yang keempat, prinsip pengembangan LMS yang keempat, yaitu konsep, berkaitan erat dengan konsep pembelajaran jarak jauh. Jadi memang LMS dikembangkan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kaitannya dengan model pengembangan LMS, jadi yang pertama ada model yang disebut dengan utility, yaitu model yang sudah ada, sistemnya sudah ada, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, kalau biasanya kita menggunakan sistem ini yang sudah ada, dan yang gratis tentunya, misalkan contohnya Google Classroom, kemudian Edmodo, kemudian Psikologi, dan sebagainya. Ya, ataupun yang berbayar, misalkan ada Moodle. Moodle aplikasinya gratis, tapi kan kita membutuhkan domainnya, membutuhkan media penyimpanannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, model yang development, artinya model yang
kita kembangkan secara mandiri. Nah, di beberapa sekolah dan di beberapa kampus, karena kebutuhannya unik, ya, membutuhkan hal yang lain, sehingga dibuat semacam sistem, dibuat websitenya, dibuat LMS sendiri, karena yang tersedia di pasaran belum ada seperti itu. Jadi dikembangkan. Tentu butuh ahli IT untuk mengembangkan ini. Kemudian model yang ketiga adalah yang integration, menggabungkan antara utility dan development. Nah, ini yang termasuk yang ideal. Kenapa dikatakan ideal? Karena ketika dia mengembangkan LMS-nya sendiri, ya, kadang kita tidak, media penyimpanan yang kita miliki, server yang dimiliki terbatas, sehingga kita membutuhkan misalkan bantuan cloud yang lain, bisa Google Drive atau OneDrive, atau videonya nanti diupload di YouTube, kemudian linknya saja yang ditempelkan di LMS kita. Nah, ini tiga model pengembangan LMS yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini. Kemudian berkaitan dengan model interaksinya, kita kenal dengan sinkronus dan non-sinkronus. Kalau sinkronus itu artinya kita berada di tempat yang berbeda, tapi pada waktu yang sama. Misalkan seperti saat ini model yang kita lakukan, model interaksi yang kita lakukan adalah sinkronus. Saya di Lampung, Pak Eka di Jakarta, Bapak Ibu ada yang di Bali, ada yang di Sulawesi, ada yang di Bogor, ya, contohnya menggunakan video conference, ya, Google Meet, Zoom seperti ini atau yang sejenisnya. Ada Webex, ada macam-macam, Microsoft Teams juga bisa. Kemudian atau diskusi online yang terjadwal, ya, artinya pada waktu yang sama, bahkan kita bisa menggunakan grup WA. Grup WA yang penting kitanya online, stay, kemudian siswa kita atau mahasiswa kita juga tetap memperhatikan handphonenya karena ada sesi diskusi misalkan. Atau yang berikutnya adalah Google Classroom. Ini juga bisa masuk di sinkronus atau non-sinkronus karena Google Classroom bisa kita setting sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mencobanya juga, misalkan jam 8 kita mulai perkuliahan, padahal sudah dari semalam kita setting, ya, chatnya atau daftar hadirnya sudah di setting. Nah, berikutnya model interaksi yang non-sinkronus. Dan menurut saya, karena model interaksi yang non-sinkronus, kita sebagai pendidik akhirnya pada saat PJJ seperti ini, bekerjanya 24 jam non-stop karena diskusi yang tidak terjadwal. Bahkan semalam saya masih menerima WA jam 10 malam. Itu luar biasa karena ada mahasiswa yang tanya tentang materi atau tentang tugasnya. Ya, karena diskusi yang tidak terjadwal. WA group, kemudian Google Classroom, begitu juga Google Classroom yang diskusinya tidak terjadwal, ya mungkin ada siswa yang baru mengumpulkan tugasnya sore atau malam, seperti itu. Kaitannya dengan komponen LMS, Bapak Ibu, kita kenal misalkan ada hardware, ya ini modal utamanya lah, bisa dikatakan perlu ada komputer, laptop, atau smartphone, hardware-nya, kemudian di dalam hardware tersebut dilengkapi software, sistem operasinya, atau aplikasinya, atau kalau di Android sekarang kita bisa banyak mendownload aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kemudian ada brainware-nya, artinya penggunanya, tutornya, atau adminnya, ya, atau peserta didik atau pembelajarnya. Kemudian ada netware, infrastruktur jaringannya, atau media penyimpanan cloud-nya. Kemudian ada infoware, artinya materi atau kontennya, database-nya atau informasinya. Kemudian yang ada policyware, artinya kebijakan, tata tertib, aturan, regulasinya. Dan yang terakhir adalah processware, rancangan belajar, proses belajar, dan evaluasinya. Nah, inilah ketujuh komponen LMS yang paling tidak harus tersedia di dalam LMS kita. Jadi ketika kita sudah punya HP, kemudian kita menggunakan Google Classroom, ada
pengguna sebagai guru dan siswa, jaringannya juga stabil, tapi perhatikan yang mungkin sering terlewat adalah proses wear-nya. Ya, bagaimana kita merancang pembelajarannya, prosesnya, jangan sampai misal kita mengajar jam 8 sampai jam 10, siswa tidak tahu jeda selama 2 jam itu harus ngapain. Tiba-tiba misalkan hanya diberikan modul, terus seperti apa gitu. Nah, kalau bisa nanti dirancang, misalkan jam 8 sampai jam 8:05 mengisi daftar hadir, jam 8:05 sampai jam 8:15 misalkan menyimak video, seperti itu. Nah, di sini yang mungkin masih sering terlewat. Kemudian Bapak Ibu mungkin ini sudah pernah ada yang mengakses LMS yang dikembangkan oleh Simolek dari Universitas Terbuka, namanya SiAjar. Ya, jadi LMS ini dikembangkan open access. Saya lihat di websitenya sudah banyak yang mendaftar, ada 19 ribuan guru, kemudian siswanya hampir 84 ribu, kelasnya juga sudah 17 ribu, dan ada 3.588 bahan ajar yang bisa kita manfaatkan, dan ini gratis Bapak Ibu. Kalau bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar mungkin sudah terbiasa memakai ini, banyak e-book, banyak video pembelajaran, nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian, nah ini contoh-contoh LMS yang tersedia, yang gratis di internet. Ya, contohnya Moodle. Ya, Moodle juga ada yang perlu berbayar karena nanti disiapkan domainnya dan medianya. Kemudian yang gratis itu ada Edmodo, kemudian ada Sisau, ada Google Classroom, ada Skologi, kemudian ada Camilo, ini mirip Moodle, dan Microsoft Teams. Nah, ketika kita menggunakan, tidak perlu kita gunakan semuanya Bapak Ibu, misalkan cukup Google Classroom, yang penting tadi ketujuh konsep LMS tadi, komponen LMS tadi, ya sudah diatur. Nah, misalkan Google Classroom gitu. Nah, kemudian selain LMS, kita mengenal juga sebenarnya content management system, sistem manajemen konten materinya. Nah, kita bisa memanfaatkan kalau yang lebih profesional mungkin website pribadi, misalkan website pribadi, tapi kan itu butuh biaya pemeliharaan, biaya pengembangan. Nah, ini Google menyediakan Google Site, jadi kita bisa atur tampilannya persis seperti website. Ya, di sini misalkan nama mata pelajaran Bapak Ibu atau nama Bapak Ibu, dilengkapi foto misalkan biar lebih menarik, biar seakan-akan siswa betul-betul dilihat oleh gurunya langsung. Kemudian di sini bisa ditambahkan pengantar mata pelajarannya, dan di bagian atas nanti bisa per materi bisa, atau per kelas di sini bisa. Dan ini gratis, ya, bisa kita kembangkan sendiri. Nanti bisa kita lihat cara pengoperasiannya. Nah, slide-nya sebenarnya itu saja Bapak Ibu, tapi saya ingin memperlihatkan yang tadi, misalkan yang LMS yang dikembangkan oleh Simolek tadi. Jadi kalau kita sudah mendaftarnya, nanti kita disediakan tampilan beranda seperti ini. Ini khusus untuk SMA dan SMK. Kemudian di bagian, oh ini sudah keluar. Saya login dulu. Di bagian kategori ada untuk SMA, kelas 10, kelas 11 untuk SMK, dan macam-macam Bapak Ibu, video-videonya juga banyak. Bahkan kita nanti misalkan membuat modul atau membuat video yang modul atau video tersebut bisa digunakan oleh peserta didik dari sekolah lain. Jadi kalau kita lihat betapa bermanfaatnya guru kalau misalkan bahan-bahan ajar kita bisa dimanfaatkan oleh ribuan siswa, ratusan ribu siswa dari daerah atau dari tempat lain. Kemudian
Ini contoh LMS-nya punya UNJ yang baru dikembangkan. Ini baru mungkin yang di sekolah bahkan lebih bagus mungkin. Ini yang menggunakan Moodle. Jadi di dalam Moodle ini sudah disediakan materi. Misalkan kalau di sekolah bisa dibagi folder-folder per kelas 10, kelas 11, misalkan. Atau kalau di SMK, khusus SMK DPIB, misalkan, atau SMK yang otomotif. Nanti di dalamnya tersedia berbagai mata pelajaran. Nah, tentu ini membutuhkan server yang besar, karena nanti akan diakses, misalkan dalam satu waktu diakses sekian ratus orang, gitu. Ini saya mau berikan contoh. Nah, ini satu mata kuliah tapi diampu oleh dosen-dosen dari prodi yang lain. Nah, tantangannya ketika mengembangkan LMS, ketika ruangannya sudah ada, medianya sudah ada, bagaimana kita mengisinya. Nah, itu yang memang butuh waktu, butuh tenaga. Misalkan nanti tampilan pertama ini yang versi Moodle, diucapkan misalkan selamat datang di mata pelajaran X, misalkan. Nah, kita bisa menuliskan deskripsi mata pelajarannya, kemudian kita tuliskan tujuannya, capaian pembelajarannya apa. Berikut juga misalkan RPP-nya. Nah, nanti setiap pertemuan kita bisa masuk ke subsistemnya, misalkan di materi pertama, pengantarnya ini, nanti siswa atau mahasiswa teracak Bapak Ibu. Misalkan untuk halaman yang ini dia berapa lama waktunya. Kalau misalkan ternyata hanya 1 menit, berarti kan bisa kita simpulkan siswa tersebut tidak membaca materi ini. Nanti di akhir bisa ada sesi diskusi dan tugas. Begitu Bapak Ibu. Atau misalkan contoh LMS yang juga sedang dikembangkan prodi, ini juga belum banyak materinya, bisa dibagi misalkan semester 1, mata kuliahnya apa, atau mata pelajarannya apa. Nah, ini yang versi Moodle. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah banyak mengetahui tentang hal ini, dan sebagian sekolah juga sudah banyak mengembangkan LMS, tinggal kita yang menyiapkan materinya, kemudian bagaimana materi tersebut dapat dimanfaatkan oleh peserta didik kita. Baik, itu saja Bapak Ibu pengantar untuk materi pertama ini. Selanjutnya materinya saling berkaitan, mudah-mudahan bisa lebih aplikatif. Terima kasih, saya kembalikan ke Ninda sebagai moderator.